Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 206-208. Bab 206. 10 menit kemudian. Sun Li mengikuti Winda Chen dan meninggalkan restoran dengan tas sekolah besar di punggungnya. Kemudian keduanya memanggil taksi dan datang ke bank Huaxia terdekat. Setelah menyetor uang, Winda Chen melihat kartu bank di tangannya dan menunjukkan senyuman yang sangat puas. Kemudian dia menoleh ke arah Sun Li dan berkata, "Lily, kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang masalah hari ini, terutama orang-orang di sekolah kita, apakah kamu mengerti?" "Tahu." Sun Li mengangguk sedikit, wajahnya tampak sedikit malu. "Sekarang hanya kamu yang tahu bahwa aku sangat kaya, jadi selama kamu tidak memberitahukan rahasiaku, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." Winda Chen memandang Sun Li dan melanjutkan. "Kebaikan." Sun Li mengangguk lagi. "Ngomong-ngomong, tahukah kamu tempat menyenangkan apa yang kita miliki di Jiangcheng? Saya sangat kaya sekarang, saya harus merasakan kehidupan sebagai orang kaya." Winda Chen bertanya pada Sun Li dengan penuh semangat. "Tempat yang menarik." Setelah Sun Li mendengar ini, dia tertegun sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, "Wen, aku tahu ada tempat yang sangat menarik, dan hanya orang kaya di kota Jiangcheng yang bisa pergi, atau keduanya di antara kita akan pergi melihatnya juga." "Paham. Oke, sekarang saya suka pergi ke tempat orang kaya bermain, dan tempat berkumpulnya orang miskin, saya tidak tertarik." Winda Chen segera menyetujuinya. Sun Li mengangkat kepalanya dan menatap Winda Chen dengan samar, keanehan muncul di matanya, tetapi pada akhirnya dia mengulurkan tangan untuk menghentikan taksi, dan membawa Winda Chen ke dalam mobil. Sisi lain. Xie Ming mengantar Fendi Zanders ke pintu perusahaan Feilia. Karena Fendi Zanders datang ke sini hari ini untuk meminta Cleo Fei Lin menjelaskan masalahnya, dan masalah Winda Chen sendiri agak rumit. Jadi Fendi Zanders tidak mengajak Xie Ming dan yang lainnya, tetapi membiarkan mereka pergi dulu. Setelah Fendi Zanders masuk ke perusahaan, wanita cantik di meja depan sekilas mengenali Fendi Zanders. Bagaimanapun, Fendi Zanders adalah tunangan Cleo Fei Lin, dan Fendi Zanders lah yang menemukan investor baru untuk perusahaan tersebut, jadi wanita cantik di meja depan bergegas menemui Fendi Zanders. "Tuan Zanders, apakah Anda di sini?" Wanita cantik di meja depan menyambut Fendi Zanders dengan senyuman, dan nadanya sangat hormat. "Benar, apakah Tuan Lin ada di sini?" Fendi Zanders menjawab dengan ringan. "Tuan Zanders, saya benar-benar minta maaf, Tuan Lin sedang dalam perjalanan bisnis hari ini." Si cantik di meja depan menjawab dengan lembut. "Perjalanan bisnis." Setelah Fendi Zanders mendengar ini, dia langsung terdiam, dan kemudian melanjutkan bertanya, "Kalau begitu, tahukah kamu kapan dia akan kembali?" "Bos Lin akan melakukan perjalanan bisnis selama 2 hari, jadi dia akan kembali lusa." Si cantik di meja depan berpikir sejenak dan menjawab. Fendi Zanders berdiri di sana dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata tanpa daya, "Tidak apa-apa, saya akan kembali lusa." "Tuan Zanders, apakah Anda sedang terburu-buru mencari kami Tuan Lin? Jika Anda sedang terburu-buru, Anda dapat menghubungi Tuan Lin kami terlebih dahulu." Wanita cantik di meja depan menyarankan dengan lembut. "Tidak, ini tidak mendesak." Fendi Zanders melambaikan tangannya, lalu berbalik dan berjalan keluar perusahaan. Sebenarnya, Fendi Zanders juga ingin menelepon Cleo Fei Lin untuk menjelaskan, tetapi Cleo Fei Lin tidak menjawab panggilan Fendi Zanders sama sekali sekarang, dan Fendi Zanders datang mencari Cleo Fei Lin karena dia benar-benar tidak punya pilihan. Wanita cantik di meja depan memandang punggung Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bingung. Dia tidak mengerti mengapa Fendi Zanders menjadi tunangan Cleo Fei Lin, tetapi mengapa keduanya tampak seperti orang asing, dan Fendi Zanders bahkan tidak tahu tentang perjalanan bisnis Cleo Fei Lin. Setelah meninggalkan perusahaan Cleo Fei Lin, Fendi Zanders berdiri di pinggir jalan, mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Cleo Fei Lin. Tapi Cleo Fei Lin masih belum menjawab panggilan Fendi Zanders, dia seharusnya masih marah pada Fendi Zanders. "Lupakan saja, manfaatkan saja perjalanan bisnisnya selama 2 hari, biarkan dia tenang, dan saya akan menjelaskan kepadanya setelah dia kembali dari perjalanan bisnis." Fendi Zanders menghela nafas tanpa daya, lalu meletakkan ponselnya dan bersiap untuk naik taksi pulang. Jingle bell. Saat ini, ponsel Fendi Zanders tiba-tiba berdering. Fendi Zanders mengira Cleo Fei Lin lah yang meneleponnya, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menjawab panggilan itu tanpa memikirkannya. "Adil. Apa Cleo Fei Lin, aku kakak perempuanmu Yi Yun." Sebelum Fendi Zanders selesai berbicara, suara Yi Yun terdengar dari telepon. "Kenapa kamu?" Setelah Fendi Zanders mendengar bahwa Yi Yun yang memanggilnya, nada suaranya langsung menjadi sedikit kecewa. "Apa? Kamu tidak senang saat mendengar adikku memanggilmu? Tahukah kamu berapa banyak orang yang mengejarku di sekolah kita? Suatu kehormatan bagimu kalau adikku bisa memanggilmu, adik kecil," kata Yi Yun sedikit kata dengan marah. "Apa pentingnya bagiku mereka mengejarmu?"
Fendi Zanders sedikit kesal karena masalah Cleo Feilin, jadi dia menjawab dengan tidak sabar. Lupakan saja, aku tidak bisa memberitahumu dengan jelas. Kamu datang ke Aurora Bar sekarang, kakak, aku mabuk, kamu bisa mengantarku pulang. Kata Yi Yun ringan. Saya sibuk. Tanpa berpikir panjang, Fendi Zanders langsung menolak. Apa katamu? Yi Yun berteriak sedikit tidak senang. Aku bukan supirmu. Kenapa kamu selalu memintaku mengantarmu? Sebaiknya kamu mencari sendiri supir penggantinya. Suasana hatiku sedang buruk sekarang. Fendi Zanders menjelaskan dengan suara dingin. Aduh adik, kenapa kamu tidak tahu bagaimana caranya bersimpati kepada wanita? Tahukah kamu kalau banyak berita tentang supir valet yang memperkosa wanita pemilik mobil? Kak, aku cantik sekali dan berbadan seksi. Apa jika pengemudi pengganti menjadi bernafsu dan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal kepada saudara perempuan saya, apa yang harus saya lakukan? Kata Yi Yun dengan hati-hati. Kalau begitu, apakah kamu tidak takut aku akan berhubungan S3 kilo detik denganmu? Fendi Zanders tertegun sejenak, lalu menjawab dengan nada main-main. Kak, aku masih sangat lega padamu, karena kamu tidak punya nyali. Kata Yi Yun sambil tersenyum. Yi Yun, hanya atas apa yang kamu katakan tadi, aku tidak akan pergi hari ini, kamu harus mencari cara sendiri. Fendi Zanders merasa bahwa Yi Yun jelas-jelas meremehkannya, jadi dia berteriak dengan penuh semangat. Apakah kamu masih memiliki hati nurani? Kakak perempuan, aku telah banyak membantumu hari ini, apakah kamu lupa? Tidakkah kamu tega membiarkan gadis cantik sepertiku, kakak perempuan, dibunuh? Yi Yun juga berteriak. Kamu. Setelah Fendi Zanders mendengar ini, hatinya tiba-tiba melunak, dan dia berkata dengan suara rendah, oke, demi membantuku, aku akan membantumu lagi. Aku tahu kakakku yang terbaik, cepat kemari. Setelah melihat Fendi Zanders setuju untuk turun, Yi Yun menjawab dengan sangat gembira, lalu menutup telepon. Mengetahui bahwa saya seorang selebriti internet dan masih minum setiap hari, tidak heran tidak terjadi apa-apa. Setelah Fendi Zanders melihat teleponnya ditutup, dia bergumam dengan wajah datar, lalu mengulurkan tangan untuk menghentikan taksi dan langsung menuju ke Aurora Bar. Bab 207. Jam 7 malam. Fendi Zanders datang ke Aurora Bar dengan taksi. Begitu dia turun dari taksi, Fendi Zanders melihat Yi Yun berdiri di depan pintu bar menunggunya. Hari ini, Yi Yun berpakaian sangat seksi, mengenakan rok ketat berwarna putih, dadanya yang penuh membuat orang merasa bahwa dia siap untuk keluar, wajahnya yang halus ditutupi dengan riasan tipis, kulitnya yang seperti salju sangat halus, dan kakinya yang indah terkena udara tanpa syarat. Tentu saja, yang paling penting adalah Yi Yun tidak berbohong kepada Fendi Zanders. Dia benar-benar mabuk hari ini, wajahnya yang cantik memerah seperti apel merah matang. Orang-orang mau tidak mau menggigitnya, dia terlihat sangat cantik. Menggoda. Ketika Yi Yun melihat Fendi Zanders muncul, dia buru-buru melambaikan tangan kecilnya dengan penuh semangat. Fendi Zanders berjalan menuju posisi Yi Yun dengan langkahnya. Namun saat ini, sebuah mobil sport Ferrari berwarna merah berhenti tepat di depan Yi Yun. Setelah melihat mobil sport Ferrari, semua orang mengalihkan perhatiannya ke Yi Yun. Pintu Ferrari yang ramping perlahan terbuka, dan seorang pria tampan keluar dari mobil sambil membawa buket mawar merah muda. Setelah Yi Yun melihat pria ini, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya. Yi Yun, aku mencintaimu, jadilah pacarku. Sebelum semua orang menyadari apa yang sedang terjadi, pria itu langsung berteriak pada Yi Yun. Setelah mendengar kata-kata pria itu, semua orang berkumpul di sekitar Yi Yun dan pemuda itu, tampak seperti sedang makan melon. Bagaimanapun, yang satu adalah selebriti internet Douyin, dan yang lainnya adalah generasi kedua kaya yang mengendarai Ferrari. Kombinasi seperti itu tentu saja akan menarik perhatian banyak orang. Luo Feiyu, sudah berapa kali ku bilang padamu bahwa tidak mungkin aku memberitahumu, kenapa kamu terus menggangguku? Yi Yun menatap pria di depannya, dan menjawab dengan nada sangat tidak berdaya. Xiao Yun, aku sudah tahu kalau kamu sama sekali bukan gay, kamu hanya sengaja membuat alasan untuk menolak pelamar itu, bisakah kamu memberiku kesempatan? Aku bersumpah aku hanya akan mencintai dalam hidupku. Kamu sendiri. Pria itu tampak agak enggan berteriak. Yi Yun menatap pria di depannya dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu mengertakkan gigi dan berkata dengan lembut, Luo Feiyu, kamu ingin aku menjadi pacarmu, kan? Ya. Pria itu mengangguk dengan cepat. Yah, karena kamu keras kepala sekali, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya aku sudah punya pacar, jadi tolong jangan ganggu aku lagi. Kalau tidak, pacarku tidak akan melepaskanmu. Jawab Yi Yun ringan. Setelah mendengar kata-kata Yi Yun, semua orang menjadi sedikit terkejut, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Bagaimanapun, Yi Yun dianggap sebagai selebriti internet terkenal di Douyin, dan banyak orang yang hadir adalah penggemarnya. Dan orang-orang ini semua tahu bahwa Yi Yun adalah gay, jadi ketika mereka mengetahui bahwa Yi Yun punya pacar, tentu saja mereka sangat terkejut. Kamu sudah punya pacar. Kenapa aku tidak tahu? Pemuda itu berteriak kaget.
Dan Fendi Zanders, yang baru saja turun dari taksi, berteriak dalam hatinya ketika mendengar kata-kata Yi Yun, dan buru-buru berbalik dan hendak pergi. Fendi Zanders, hentikan untukku, kenapa kamu lari? Ketika Yi Yun melihat Fendi Zanders hendak pergi, dia berlari mengejarnya tanpa memikirkannya, lalu meraih Fendi Zanders dan berkata kepada Luo Feiyu, orang ini adalah pacarku. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders, dengan keterkejutan yang mendalam di mata mereka. Hanya Fendi Zanders yang berhenti berjalan dengan ekspresi malu di wajahnya, dan kemudian menunjukkan senyuman pahit pada semua orang. Faktanya, barusan dia merasa Yi Yun akan menggunakan dirinya sebagai tameng, jadi dia ingin pergi, tapi dia tidak menyangka bahwa dia masih selangkah di belakang. Saat ini, pemuda yang berdiri di depan Yi Yun dengan 99 mawar di tangannya bernama Luo Feiyu, putra dari ketua grup Luoshi di kota Jiangcheng. Tidak hanya tampan, kondisi keluarganya juga sangat baik. Pada dasarnya, siapapun yang merupakan orang kaya di kota Jiangcheng mengenal Tuan Luo Jialuo, dan dia juga salah satu orang kaya dan tampan paling terkenal di kota Jiangcheng. Beberapa waktu lalu, Luo Feiyu melihat video pendek Yi Yun di video pendek Douyin, dan langsung jatuh cinta pada Yi Yun. Dan dengan cepat menggunakan hubungannya sendiri untuk menyelidiki identitas Yi Yun, dan kemudian melancarkan serangan pacaran yang sangat kejam terhadap Yi Yun. Namun Yi Yun selalu menolak Luo Feiyu dengan dalih menjadi gay. Tapi yang tidak disangka Yi Yun adalah setelah Luo Feiyu mengetahui bahwa dia gay, dia tidak hanya tidak mundur meskipun menghadapi kesulitan, tetapi malah membangkitkan keinginan Luo Feiyu untuk menaklukkan lebih jauh lagi. Yi Yun tidak hanya memiliki penampilan yang cantik, tetapi juga memiliki tubuh yang panas dan temperamen yang sangat baik. Meski mengaku gay, ia masih memiliki banyak peminat lawan jenis. Karena bagi seorang pria, betapa memuaskannya menaklukkan wanita seperti Yi Yun. Inilah sebabnya bahkan setelah mengetahui bahwa Yi Yun adalah gay, masih banyak anak laki-laki yang mau mengejarnya. Tapi hari ini, yang mengejutkan semua orang, Yi Yun sebenarnya mengakui di depan banyak orang bahwa dia punya pacar. Dan pacarnya nampaknya adalah pria yang malang tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dan yang terpenting adalah karakternya sangat pengecut. Karena melihat pacarnya mengaku, reaksi pertama Fendi Zanders bukanlah berdiri dan melindungi pacarnya, melainkan berbalik dan ingin melarikan diri. Di mata semua orang, perilaku Fendi Zanders hanyalah tipikal pengecut. Semua penonton memandang Fendi Zanders dengan pandangan menghina. Tentu saja, di antara para penonton ini, orang yang paling terkejut tidak lain adalah Su Xiaoxuan, gadis yang disukai Wang Xiong. Su Xiaoxuan telah bertemu Fendi Zanders beberapa kali, jadi dia bisa mengenali Fendi Zanders secara sekilas. Su Xiaoxuan awalnya datang ke Aurora Bar hari ini untuk mencari teman, tetapi sebelum dia memasuki bar, dia kebetulan melihat sekelompok besar orang berkumpul di sekitar pintu, jadi dia ikut bersenang-senang dan datang untuk melihatnya. Tapi tidak apa-apa jika Anda tidak melihatnya, tampilan ini hampir tidak membuat Su Xiaoxuan takut. Dia tidak pernah menyangka pria malang seperti Fendi Zanders akan menjadi pacar Yi Yun. Meskipun Su Xiaoxuan bukan mahasiswa Universitas Jiangcheng, dia masih tahu seperti apa keberadaan Yi Yun. Itu adalah selebriti internet besar dengan 5 juta penggemar Douyin. Ini, apa yang terjadi di sini? Bagaimana mungkin Fendi Zanders, seorang bajingan malang yang mengantarkan makanan, menjadi pacar Yi Yun? Apakah Fendi Zanders sedang beruntung? Su Xiaoxuan menatap pemandangan ini dengan sepasang mata rubah, ekspresi wajahnya sangat terkejut, dia merasa apa yang dilihatnya sungguh luar biasa. Bab 208. Tapi Yi Yun mengabaikan tatapan aneh semua orang, dan langsung menyeret Fendi Zanders ke Luo Feiyu. Kemudian dia melihat ke arah Luo Feiyu dan berkata, Luo Feiyu, orang ini adalah pacarku, jadi tolong jangan ganggu aku di masa depan, apakah kamu mengerti? Setelah Luo Feiyu mendengar kata-kata Yi Yun, dia tertegun sejenak, lalu menatap Fendi Zanders, wajahnya penuh keterkejutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah dari orang seperti Fendi Zanders. Karena dari sudut manapun Anda melihatnya, Anda harus meledakkan Fendi Zanders. Meskipun penampilan Fendi Zanders tidak buruk, tapi dilihat dari pakaiannya, dia jelas-jelas seorang yang brengsek. Tapi Luo Feiyu sangat berbeda. Entah itu pakaian yang dia kenakan atau Ferrari yang dia kendarai, dia sepertinya memberitahu semua orang bahwa dia adalah generasi kedua yang benar-benar kaya. Di zaman sekarang ketika orang-orang menertawakan orang miskin tapi bukan pelacur, siapa yang akan memilih pria miskin daripada pria tinggi, kaya, dan tampan? Faktanya, bukan hanya Luo Feiyu yang memiliki keraguan di dalam hatinya, tetapi juga hati para penonton yang juga sangat bingung. Dengan begitu banyak orang yang hadir, hanya Fendi Zanders yang terlihat sedikit tidak berdaya. Awalnya, dia tidak ingin terlibat dengan urusan Yi Yun, karena Fendi Zanders merasa jika dia terlibat, dia pasti akan menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu. Sudah cukup banyak masalah di sekitar Fendi Zanders akhir-akhir ini. Sekarang dia hanya ingin menjadi generasi kedua yang kaya raya, menjelaskan masalah Winda Chen kepada Cleo Fei Lin dengan jelas, dan kemudian mendapatkan akta nikah lebih awal. Adapun hal lainnya, Fendi Zanders benar-benar tidak tertarik sama sekali saat ini.
Kamu adalah pacar Yi Yun. Luo Feiyu memandang Fendi Zanders dengan hati-hati, melangkah maju dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan provokatif. Aku tidak. Fendi Zanders hanya ingin berbicara untuk putus dengan Yi Yun, tapi sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di pinggangnya, diikuti dengan jeritan. Fendi Zanders buru-buru menoleh untuk melihat Yi Yun, dan menemukan bahwa tangan hijau Yi Yun bertumpu di pinggangnya, dan ekspresi wajahnya sepertinya memperingatkan Fendi Zanders untuk tidak berbicara omong kosong, jika tidak Yi Yun mungkin akan membunuh Fendi Zanders. Benar, aku pacar Yi Yun. Fendi Zanders tidak punya pilihan selain berkompromi, dan berkata dengan lembut kepada Luo Feiyu. Ini tidak mungkin. Setelah Luo Feiyu mendengar kalimat ini, dia langsung berteriak. Kenapa tidak mungkin? Yi Yun mengerutkan kening dan bertanya. Yi Yun, meskipun aku sudah lama tidak mengenalmu, aku tahu karaktermu dengan baik. Aku tahu ada banyak orang kaya di Jiangcheng yang mengejarmu, tapi kamu menolak semuanya. Aku juga tahu bahwa kamu selalu seperti itu. Sangat baik. Kamu sombong, jadi sangat mustahil bagimu untuk jatuh cinta pada pria malang seperti itu. Luo Feiyu menatap Yi Yun dan berteriak. Setelah mendengar kata-kata Luo Feiyu, Yi Yun tidak bisa menahan cemberutnya. Karena dia tidak menyangka Luo Feiyu begitu pintar, dan menebak begitu cepat sehingga dia hanya ingin Fendi Zanders berpura-pura menjadi pacarnya. Benar, bagaimana Dewi Yi Yun bisa menyukai pria seperti ini? Pria ini terlihat seperti orang yang malang pada pandangan pertama, dia sama sekali tidak layak untuk Dewi Yi Yun. Anak ini pasti palsu. Orang-orang yang hadir tidak begitu percaya bahwa Fendi Zanders akan menjadi pacar Yi Yun, jadi ketika mereka mendengar kata-kata Luo Feiyu, mereka semua mulai mencemooh sekeras-kerasnya. Dan Su Xiaoxuan juga menghela nafas lega saat ini, kilatan kelegaan muncul di matanya, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, biar kukatakan saja, bagaimana mungkin penis bau seperti Fendi Zanders bisa menjadi pacar selebriti internet Douyin. Jadi dia itu hanya perisai, apalagi Yi Yun, bahkan gadis biasa pun harus meremehkannya, kan? Setelah Fendi Zanders mendengar cemoohan dari kerumunan, ekspresi wajahnya tampak sedikit tidak senang. Meskipun dia tidak terlihat sebaik Luo Feiyu, dia tidak seburuk yang mereka katakan, bukan? Jika itu adalah Fendi Zanders sebelumnya, dia mungkin tidak akan bereaksi apapun, dan masalah menelan amarahnya hilang begitu saja. Namun kini Fendi Zanders juga merupakan generasi kedua super kaya yang memiliki 10 triliun yuan, dan kini ia diremehkan oleh orang-orang ini, Fendi Zanders masih memiliki emosi. Yi Yun, jangan berakting denganku di sini, anak ini sama sekali bukan pacarmu, kamu lihat penampilannya yang buruk, dia tidak sebaik pengantar makanan, bagaimana kamu bisa menyukainya? Melihat Yi Yun terdiam, Luo Feiyu buru-buru melangkah maju dan melanjutkan. Luo Feiyu, apa yang kamu bicarakan? Menurutmu siapa yang lebih buruk dari pengantar makanan? Bisakah kamu berbicara dengan kualitas tertentu? Kilatan kemarahan melintas di wajah Yi Yun Xiao, dan dia berteriak pada Luo Feiyu dengan mata berair besar. Aku baru saja bilang dia sebaiknya mengantarkan makanan. Luo Feiyu menunjuk ke arah Fendi Zanders dan berkata. Luo Feiyu, kamu. Sebelum Yi Yun menyelesaikan kalimatnya, Fendi Zanders akhirnya tidak tahan lagi, berjalan ke arah Yi Yun, dan berkata kepada Luo Feiyu tanpa ekspresi, kamu bilang sebaiknya aku mengantarkan makanan. Kanan. Awalnya, Fendi Zanders tidak mau peduli dengan urusan antara Yi Yun dan Luo Feiyu. Lagi pula, bagi Fendi Zanders, lebih baik memiliki kurang dari satu barang. Tapi Luo Feiyu memprovokasi dia satu demi satu, dan Fendi Zanders hanya disalahpahami oleh Cleo Feilin, dan kemudian diperas oleh wanita jalang itu Winda Chen sebesar 5 juta. Meski 5 juta bukanlah uang yang banyak bagi Fendi Zanders, namun di dalam hatinya masih sangat tidak nyaman. Jadi saat ini, dia akhirnya tidak tahan lagi dan berdiri. Luo Feiyu sepertinya tidak menyangka bahwa Fendi Zanders, yang baru saja terlihat seperti pengecut, berani berdiri dan berbicara dengannya sekarang. Wah, aku baru saja bilang kalau kamu tidak sebaik pengantar makanan. Apa kamu punya pendapat? Luo Feiyu tertegun sejenak, lalu mengangkat wajahnya dan bertanya pada Fendi Zanders. Faktanya, Luo Feiyu baru saja mengatakan bahwa Fendi Zanders tidak sebaik pengantar makanan, tapi dia hanya mempermalukan Fendi Zanders. Dia merasa meskipun lingkungan keluarga Fendi Zanders sangat baik, dia paling banyak adalah orang biasa. Sebagai putra tertua keluarga Luo di Jiangcheng, belum tentu Luo Feiyu ingin berurusan dengan orang biasa. Sepertinya kamu menyukai pekerjaan mengantarkan makanan, bukan? Fendi Zanders memandang Luo Feiyu dan tersenyum tipis. Kamu, apa maksudmu dengan itu? Luo Feiyu memandang Fendi Zanders dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, sedikit kebingungan melintas di wajahnya. Itu tidak menarik. Karena kamu sangat menyukai pesan antar makanan, kamu bisa mengantarkan makanan mulai hari ini. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu langsung mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Fang Zihua. Di kota Jiangcheng, selama mereka adalah orang-orang terkenal, pada dasarnya mereka akan memiliki kontak dengan Fang Zihua. Dapat dikatakan bahwa Fang Zihua adalah pemimpin kota Jiangcheng.
Perkataan Fang Zihua pasti bisa membuat sebuah keluarga bangkrut. Meskipun Fang Zihua tidak dapat melakukannya, Fendi Zanders dapat menggunakan hubungannya untuk melakukannya. Oleh karena itu, di mata Fendi Zanders, keluarga Luo tempat tinggal Luo Feiyu tidak lebih dari keberadaan seperti semut, dan Fendi Zanders ingin keluarga Luo menjadi keluarga gelandangan, yang hanya tinggal satu kalimat saja.